Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali di episode pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kali ini. Kemarin sudah kita pelajari mengenai pengertian interaksi sosial dan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk untuk mulai mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ya, menurut beberapa pakar disebutkan oleh Kimball Young ya pada tahun 1948, antara lain adalah oposisi, kerjasama, dan diferensiasi. Nah, kemudian menurut Gilin, itu bentuk interaksi sosial ada proses asosiatif dan disosiatif. Kemudian oleh pakar sosiologi dari Jepang, Samotsu, pada tahun 1986, bentuk interaksi sosial terdiri dari akomodasi, ekspresi, interaksi strategis, dan pengembangan perilaku manusia. Oke, baik kita satu-satu kita pelajari. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin pada tahun 1951. Ya, sini ada dua bentuk, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif bersifat positif dan disosiatif bersifat negatif. Jadi interaksi sosial menurut Gilin, asosiatif itu adalah cenderung kepada interaksi sosial positif dan disosiatif cenderung pada interaksi sosial bersifat negatif. Asosiatif di sini ada tiga macam, ada akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif di sini juga ada tiga macam. Yang pertama ada persaingan, pertentangan, dan pertikaian. Oke. Proses asosiatif ya. Proses asosiatif adalah proses yang merupakan penggabungan antara dua objek atau tanggapan indrawi. Proses penggabungan dapat diuraikan menjadi dua bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, untuk kerjasama, pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain atau secara kelompok dalam rangka menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya. Kerjasama dapat muncul karena adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok orang lain. Proses sosial terbentuknya kerja sama secara tidak sengaja akan menimbulkan konflik sosial yang bersifat positif maupun negatif. Nah, kemudian muncul konflik yang bersifat negatif dalam masyarakat dapat membuat solidaritas sosial dalam kelompok itu menjadi rusak karena terjadi perpecahan. Maka dari itu, konflik yang bersifat negatif harus segera diatasi meskipun sifatnya sementara. Oke. Nah, ini ya. Ini membangun masjid atau mushola, kerja bakti, membersihkan mushola. Ini bentuk dari kerjasama positif ya. Membersihkan masjid dilanda banjir ya. Kemudian selain terdapat konflik bersifat negatif, juga terdapat konflik bersifat positif. Konflik bersifat positif sangat bertolak belakang dengan konflik bersifat negatif. Konflik
bersifat positif dapat membuat solidaritas sosial menjadi lebih tinggi apabila mengalami konflik dengan kelompok luar. Lanjut. Agar kehidupan sosial, agar kehidupan manusia dapat terasa lebih ringan dalam permasalahan atau pekerjaan, maka diperlukan suatu kerjasama. Contoh, kerjasama yang bersifat positif antara lain kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, joint venture ya. Oke. Kita lanjut, kemudian bentuk kerjasama positif yang kedua. Ya, interaksi sosial yang bersifat positif menurut Gilin itu yang kedua. Setelah kerjasama ada akomodasi. Akomodasi ya mempunyai beberapa pengertian, yaitu persediaan atau penyediaan tempat kediaman dan fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, penyesuaian diri dengan alam. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Akomodasi dapat digunakan untuk dua kebutuhan. Pertama, akomodasi sebagai suatu keadaan, dan yang kedua, akomodasi sebagai suatu proses. Akomodasi sebagai proses adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai stabilan, sedangkan akomodasi sebagai keadaan adalah kenyataan adanya keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Nah, manfaat akomodasi dapat digunakan beberapa hal ya. Ini manfaatnya. Ya, meredakan pertentangan, mencegah meledaknya pertentangan, menentukan pilihan adanya kerjasama antar kelompok sosial, mengupayakan penggabungan antara kelompok-kelompok yang terpisah. Ini akomodasi. Akomodasi sebagai proses ya, proses sosial memiliki beberapa bentuk antara lain paksaan, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, saling tidak bereaksi, dan penyelesaian atau pengadilan. Selain mempunyai manfaat, akomodasi juga mempunyai hasilnya ya, kebersamaan, penekanan oposisi ya, koordinasi sebagai peristiwa yang berbeda, perubahan lembaga ya, bagi masyarakat, perubahan-perubahan dalam kependudukan dan pembukaan jalan di arah asimilasi. Usaha yang dilakukan pihak ketiga berperan sebagai media penyelesaian masalah untuk menghentikan tindakan Belanda yang selalu menindas Indonesia gambar di atas adalah saat berlangsungnya perjanjian. Nah, ini bentuk akomodasi ya. Contoh. Sebuah pertemuan yang diadakan oleh PBB di Bali merupakan kompromi dari negara maju dan negara berkembang. Pertemuan ini mempunyai satu tujuan, yaitu contoh ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka COP ya, 13 di Bali tahun 2007 ya, sekitar 13 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk musyawarah ya di gedung MPR. Sekarang bentuk yang tiga adalah asimilasi ya. Asimilasi. Nah, asimilasi suatu proses atau penyelesaian proses sosial dalam taraf lanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada orang per orang atau kelompok. Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberikan arah ke satu proses asimilasi antara lain sebagai berikut. 1. Interaksi sosial yang bersifat pendekatan terhadap pihak lain. Interaksi sosial tidak mengalami halangan atau pembatasan. Yang ketiga, proses asimilasi dipercepat apabila interaksi sosial bersifat langsung dan primer.
Yang keempat, frekuensi interaksi sosial yang tinggi dan adanya keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Cepat atau lambat perwujudan asimilasi pada perorangan terkelompok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya, faktor pendorong terjadinya asimilasi antara lain toleransi, ya, kesempatan berimbang, sikap menghargai, sikap terbuka, ya, memiliki persamaan historis, perkawinan campuran, kedatangan musuh dari luar. Nah, ini merupakan terjadinya asimilasi, ya, faktor pendorong tadi. Nah, sekarang faktor yang menghambat terjadinya asimilasi, kurangnya pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok, terisolasinya golongan tertentu, kemudian adanya perasaan takut terhadap suatu kekuatan kebudayaan yang dihadapi, adanya perasaan bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh golongan atau kelompok lain lebih unggul, adanya perbedaan warna kulit, adanya perasaan pengelompok untuk menutup diri yang kuat, adanya gangguan dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Nah, ini contoh-contoh penghambat asimilasi. Kemudian yang terakhir munculnya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi atau golongan. Sekarang bentuk dari interaksi sosial menurut Gilin yang keempat, yaitu akulturasi. Ya. Akulturasi fenomena yang timbul sebagai akibat pertemuan kontak budaya secara langsung dan terus-menerus antar kelompok manusia yang memiliki kebudayaan berbeda, namun tidak menghilangkan ciri atau sifat asli dari masing-masing kebudayaan. Bentuknya, ya, akulturasi. Oke, baik. Menurut saya sampai di sini dulu mengenai bentuk-bentuk interaksi, ya. Untuk tugasnya, kalian bisa deskripsikan ulang, ya, mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin-Gilin, ya, dari beberapa tokoh, juga dari Gilin-Gilin, ya, dari faktor penghambat dan pendorongnya masing-masing. Kalian deskripsikan kembali, ya, dari mulai bentuk, ya, ini kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi menurut Gilin, ya. Nah, ini kalian deskripsikan kembali di buku catatan kalian dan kalian foto, ya, sama tugas kalian tersebut dengan diri Anda. Jadi difoto tugasnya sama tugasnya, ya, Anda dengan tugasnya difoto, kemudian kirim ke WA group, ya, WA group yang sudah disediakan. Oke, sampai kali ini kita berjumpa, ya. Jumpa kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi mengenai pengertian proses sosial untuk pertemuan selanjutnya, ya. Nah, untuk interaksi kan sudah dibahas kemarin, ya. Ya. Nah, ini sudah dibahas kemarin, ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Ya, untuk selanjutnya kita nanti membahas mengenai daripada bentuk-bentuk sosial yang lebih luas lagi. Sementara kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih.
yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu dan jangan lupa juga mengerjakan tugasnya dan disampaikan ke WA grup masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.